Baik, selamat datang di channel saya. Perkenalkan, nama saya Alwi Sarul Alfalah. Di sini kita akan belajar mengenai HTML ya. Dimana pada HTML ini nanti kita akan pecah menjadi beberapa bagian. Nah, untuk di video kali ini kita akan belajar mengenai yang pertama ada elemen, yang kedua ada atribut, dan yang ketiga ada heading dan paragraf. Baik, sebelum itu nanti kita persiapkan dulu apa yang dibutuhkan. Yang pertama kita gunakan, kalau saya pribadi saya menggunakan Visual Studio Code sebagai text editor. Kemudian kita install dulu sebuah extension bernama Live Server. Nah, ini jadi gunanya adalah ketika kita sedang ngoding HTML ya, atau website pada umumnya, ketika kita simpan filenya, browser akan otomatis merefresh seperti itu. Jadi kita tidak perlu lagi refresh secara manual di browser. Kemudian setelah sudah, kalian bisa buat folder HTML ya di sini. Kalau kalian bebas mau menamai apa terserah. Di sini saya bikin namanya HTML, kemudian saya buat file namanya index.html. Nah, akan terbentuk atau terbuat sebuah file bernama index.html. Nah, untuk membuat template HTML kita bisa mengetik tanda seru lalu enter. Nah, di sini nanti akan terbuat sebuah template HTML sederhana. Nah, ketika kita save, kita bisa buka menggunakan Live Server dengan cara klik kanan lalu pilih Open with Live Server. Kita tunggu. Nah, sudah terbuka. Oke, akan nampak halaman kosong seperti ini. Kalau kita coba tambahkan sebuah elemen, katakanlah P, terus Alwi Sahrul Alfalah, kita save. Kita lihat pasti akan langsung terubah, atau nanti tulisan ini akan muncul ya tanpa perlu kita refresh. Kita coba lihat. Nah, akan nampak ada tulisan Alwi Sarul Alfalah. Oke, langsung saja kita ke materi yang pertama, elements ya. Jadi elements itu merupakan bagian-bagian dari file HTML. Jadi sebenarnya seperti ini sudah kita lihat dari tadi, ada body, ada P, ada HTML itu sendiri, terus head, meta, title. Nah, ini merupakan sebuah elemen. Nah, untuk struktur elemennya sendiri terdapat di sini ada tag pembuka atau tag start ya, start tag. Kemudian ada tag penutup. Lalu pada tag pembuka ini, dan harus ada di tag pembuka, itu biasanya dapat kita berikan tambahan atribut. Nah, atribut itu dia jenisnya macam-macam. Sebagai contoh di sini ada kelas, lalu kita isikan value-nya. Jadi ini adalah atribut. Nah, ini adalah value dari atribut tersebut. Katakanlah kita beri nama value seperti ini, kita save. Memang tidak terjadi apa-apa ya, namun ketika kita sudah berinteraksi dengan CSS ataupun JavaScript, nanti penggunaan atribut ini seperti kelas dan ID akan sangat bermanfaat. Kemudian selain itu, atribut yang bisa kita rasakan manfaatnya secara langsung adalah title. Katakanlah kita kasih value title ini Alwi. Kita save. Nah, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, namun ketika kita tahan di sini akan muncul semacam tooltip ya, di mana ada tulisan Alwi. Kalau kita ganti misalkan value 2. Nah, ketika kita tahan akan otomatis muncul value 2. Itulah elemen kurang lebihnya. Kemudian yang kedua ada atribut. Seperti yang sudah disinggung, untuk atribut sendiri adalah komponen atau nilai tambahan yang kita bisa tambahkan pada tag pembuka. Tag pembuka ini ada kelas dan title, ada juga namanya ID.
dan tag-tag yang lain. Nanti untuk lebih lengkapnya saya akan kasih link daftar-daftar tag ya yang ada supaya kalian bisa explore sendiri. Kemudian ada heading dan paragraf. Nah, untuk heading sendiri merupakan representasi dari heading ya, jadi atau header. Jadi teks-teks yang penting seperti judul atau teks yang ingin kalian highlight itu bisa kalian taruh di heading. Nah, untuk heading sendiri dia memiliki 6 tingkat ya. Yang pertama ada heading 1 atau H1, kemudian ada H2, ada H3, ada H4, ada H5, yang terakhir ada H6. Kita kasih kontennya dulu. Kita kasih kontennya dulu, namanya heading. Kemudian ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita save. Nah, di sini akan nampak tulisan heading ya. Dimana di sini terlihat bahwa heading 1 itu lebih besar daripada heading 2, heading 2 lebih besar daripada heading 3, sampai seterusnya. Yang paling kecil adalah heading 6. Oke, kemudian untuk paragraf. Nah, paragraf ini kita bisa buat dengan menggunakan tag P seperti ini ya. Tag P merupakan representasi dari paragraf. Jadi sama seperti buku-buku atau bacaan-bacaan lainnya di mana ada paragraf, di HTML pun juga ada, dan dapat direpresentasikan dengan tag P seperti ini. Katakanlah kita bikin kalimat yang panjang, kita buat dengan lorem, kita berikan panjangnya ada 100 misalkan, kita simpan, lalu akan terbuat sebuah paragraf seperti ini.